Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi sampai pada hari ini ya, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, beberapa hari ini kita dihemparkan satu peristiwa yang sesungguhnya peristiwa ini juga sudah sering terjadi ya, yaitu konflik Israel dan Palestina ya. Tentu ya sikap kita jelas tegas sebagai orang Muslim, sebagai orang Indonesia ya, bahwa segala penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ya. Itu amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Baik, saya kira itu yang harus kita pahami di awal podcast ini ya. Dan yang akan kita bicarakan yaitu mengenai bagaimana sesungguhnya adab Islam ketika berperang. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya kira bisa menyaksikan sendiri ya, betapa perang di Palestina ini sungguh brutal ya, sehingga banyak juga yang menamakan atau mengarah pada genocide atau menghangus atau bikin satu kelompok tertentu itu betul-betul lenyap gitu ya. Baik, jadi di Islam ini segala sesuatu sudah ada aturannya, dan insya Allah ya kita umat Islam setidak-tidaknya selalu punya pegangan ini sebagai aturan ya, bahwa kadang-kadang di sana sini mungkin ya ada hal-hal kekhilafan. Saya kira itu sesuatu yang wajar ya, tetapi aturan-aturan di kita selalu patokannya adalah Quran dan Sunnah. Lalu apa saja sih adab Islam itu mengenai perang ya? Yang pertama, ini saya kira ini juga sesungguhnya diadopsi juga di persetujuan internasional ya, adalah tidak boleh membunuh perempuan ya, orang tua dan anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para panglima perangnya agar bertakwa dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berpegang terhadap akhlak dalam peperangan. Di antaranya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah mereka untuk tidak membunuh anak-anak. Ya, itu yang pertama. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya, diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada panglima perang atau pasukan yang pertama agar ia dan pasukannya bertakwa kepada Allah. Di antaranya yang beliau katakan adalah jangan kalian membunuh anak-anak ya. Kemudian yang kedua, adab yang kedua di dalam perang menurut Islam ya, adalah tidak boleh membunuh para rahib ya. Apabila Rasulullah SAW hendak memberangkatkan pasukan, maka beliau berpesan, janganlah kalian membunuh pemilik bihara atau rahib. Jadi itu sangat jelas, sangat lugas sekali ya. Islam ini sangat melarang ya membunuh para rahib ya. Jadi kalau kemudian di kita banyak ulama dibunuh gitu ya, ini saya kira
sama sekali ya, itu tidak ada di dalam Islam ya. Bahkan kita seperti itu terjadi pun ya, kita selalu diingatkan untuk bersabar ya, karena mereka memang bukan orang Islam. Kalaupun orang Islam ya kadar keislamannya perlu dipertanyakan kan gitu ya. Kemudian adab yang ketiga adalah jangan lari dari medan perang ya. Jadi ketika berperang ya, Rasulullah SAW juga memberikan wasiat yang berkenaan dengan diri pasukannya sendiri ya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, jangan kalah kalian lari dari medan perang. Jadi kalau kita sudah ditetapkan, apalagi kita sebagai tentara Allah ya, dan mendapat tugas untuk berperang, maka jangan meninggalkan medan perang ya. Jadi orang Islam tidak boleh lari saat berperang ya. Kemudian yang keempat ya, adab yang keempat adalah tidak membuat kerusakan di bumi ya. Silakan Anda baca sejarah, akan Anda dapati bahwa perangan umat Islam ini bukanlah perang yang merusak seperti perangan modern sekarang ini ya. Kita saksikan dengan mata kita sendiri, orang-orang non-Islam itu begitu berhasrat memenuhi kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang tak bersenjata dan tidak turut serta dalam peperangan menjadi pengungsi ya. Jadi termasuk sekarang yang terjadi di Palestina, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Jadi ketika saat ini terjadi lagi peperangan seperti ini ya, tetap kita pemihaannya ya, karena memang Israel ini kan sebagai penjajah gitu ya. Jadi tidaklah mungkin ya kita membela Israel gitu ya. Karena nah soal strategi perangnya, nah ini barangkali memang nah ini yang sekarang banyak menuai puji-puji ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang kelima ya, berinfak kepada tawanan ya. Berinfak atau memberi tawanan sesuatu yang tidak membuat mereka begitu menderita sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi dalam konteks perang ya dengan umat Islam itu sangat tidak perlu khawatir dengan tawanan-tawanan itu ya, karena ini sangat dianjurkan untuk memberikan berinfak ya, memberikan sesuatu ya, untuk mengurangi penderitaannya gitu ya. Jadi itu adalah 5 ya. Yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh kita memutilasi mayat ya. Rasulullah SAW melarang memutilasi mayat walaupun musuh dalam peperangan ya. Nabi melarang perampasan dan memutilasi mayat ya. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Kemudian selanjutnya jadi tadi adalah 6 ya adab ya, saya kira sudah cukup ya, dan tidak diriwayatkan sejarah Rasulullah SAW satu kejadian bahwa umat Islam ini memutasi musuh ya. Jadi itu tadi 6 adab yang harus diperhatikan ketika berperang ya. Jadi yang pertama tadi tidak boleh membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua gitu ya. Kemudian tidak boleh lari dari medan perang, tidak boleh membunuh rahib ya, atau para pemimpin agama gitu ya. Kemudian juga tetap menjaga lingkungan gitu ya tadi ya. Apa istilahnya itu yang keempat tadi adalah tidak membuat kerusakan di bumi ya. Jadi tidak ada istilah bumi hangus gitu ya. Mati siji mati kabeh gitu ya. Jadi mati satu mati semua gitu ya. Jadi tidak ada
dilarang keras di dalam Islam kemudian ya. Kemudian tadi yang kelima adalah berinfak kepada tawanan, dan yang terakhir tidak boleh melakukan mutilasi. Demikian adab-adab dalam perang di Islam, dan tidak usahlah kita sebagai umat Islam kemudian terpengaruh dengan adab-adab di luar sana gitu ya. Jadi kalaupun mungkin kita diperlakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan adab, ya karena mereka memang bukan orang Islam, mereka tidak mengerti tentang Islam. Mari kita terus suarakan bahwa Islam tidak mengenal hal-hal yang kebrutalan ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan perang ini juga bisa segera selesai ya. Mudah-mudahan tidak terus bertambah lagi korban-korban ya, baik dari umat Islam maupun juga yang musuh-musuhnya ya, dan mudah-mudahan ditemukan jalan untuk damai gitu ya, karena bagaimanapun juga perdamaian tentu saja itu adalah yang utama dan terus kita upayakan, tetapi bukan berarti perang itu sesuatu yang dilarang ya. Jadi perang tetap bisa dilakukan ya, untuk dengan kondisi-kondisi tertentu ya, tetapi tetap adab, 6 adab perang tadi harus diperhatikan. Sekian, salam sehat, salam sehat fisik ya, sehat mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.